Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dan biar firman Tuhan itu terus menerus kita sukai, terus menerus kita nikmati dan kita renungkan baik-baik sehingga kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan cara kita mengasihi firman-Nya. Oke, judul khotbah hari ini adalah menyenangi firman Tuhan. Menyenangi firman Tuhan. Oke, mari sama-sama kita buka di dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemazmur bilang begini, aduh, kalau aku mau compare 1000 hari di tempat lain dengan 1 hari di pelataran Tuhan, aku lebih baik pilih yang ini nih, di dalam pelataran Tuhan. Lebih baik ada di dalam hadirat Tuhan, lebih baik ada di dalam firman Tuhan, lebih baik ada di dalam persekutuan dengan Tuhan daripada 1000 hari tanpa Tuhan, 1000 hari tanpa firman Tuhan, 1000 hari tanpa hadirat Tuhan. Lebih baik aku punya yang 1 hari ini. Kehilangan yang 1000 hari ini gak apa-apa, yang penting aku punya yang 1 hari ini. Nah, latar belakang dari Mazmur 84 ini adalah sepertinya mereka sedang ada di dalam pembuangan, di dalam masa pembuangan, bait suci diruntuhkan dan mereka ada di dalam masa pembuangan, dan inilah di mana mereka itu begitu merindukan, di mana mereka bisa bersekutu seharian, mereka bisa mendengarkan firman Tuhan seharian, mereka ada menikmati hadirat Tuhan, persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan sepanjang hari. Mereka merindukan itu. Karena di dalam masa pembuangan mereka tidak punya itu. Gitu. Nah, seringkali di dalam aplikasinya di dalam kehidupan kita itu begitu begitu mengharuskan hidup kita untuk survive, untuk berjuang, untuk hidup, dan akhirnya kita jadi lupa bahwa sebenarnya kita itu penting untuk memiliki mindset seperti yang pemazmur Daud katakan, Tuhan, lebih baik 1 hari daripada aku bisa berkarya 1000 hari, bekerja 1000 hari tanpa ada Tuhan, tanpa ada hadirat Tuhan, tanpa ada firman Tuhan. Lebih baik ini gitu. Nah, bukankah banyak sekali orang yang sudah kehilangan yang ini dan akhirnya memilih cenderung untuk berkutat di dalam hari-hari mereka tanpa hadirat Tuhan, tanpa persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, tanpa baca firman Tuhan, tanpa punya jam saat teduh, tanpa punya jam doa, tanpa punya komunikasi yang indah bersama dengan Tuhan. Seringkali kita tuh begitu terlenanya dengan kita harus hidup, kita harus survive, dan lain sebagainya. Akhirnya kita menghilangkan sesuatu yang sangat precious, sesuatu yang sangat berharga. Pemazmur bilang lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati Taurat Tuhan, menikmati firman Tuhan, daripada aku berkarya 1000 hari di tempat yang lain. Nah, saudara, kalau kita bisa memiliki dua-duanya, ini bagus. Di dalam hari-hari kita berjuang, di dalam hari-hari kita mencari nafkah dan lain sebagainya, kita juga bisa tetap maintain yang ini. Well, itu alangkah baiknya. Balance is the key of life. Dimana keseimbangan itu harusnya terus-menerus kita jaga gitu. Nah, tapi sometimes orang itu tuh begitu terlenanya, kumpulin uang hari ini, kumpulin uang segini, besok ada uang segini, besok lagi kumpulin uang, target uang gitu. 1000 hari itu kira-kira kan hampir berapa? 2,5 tahun atau 3 tahun begitu. Jadi kita tuh bisa 3 tahun lebih kaya karena tiap hari kalau kita keluar cari duit kita dapat uang kan gitu. Kita keluar bekerja, kita akan dapat upahnya di mana kita bekerja. Kita bisa makin kaya. Tapi tanpa kita sadari 3 tahun, 2,5 tahun itu kita nggak punya jam baca Alkitab.
Kadang-kadang kita bisa amazed tuh kalau kita tanya sama orang, sudah berapa lama kamu gak baca Alkitab? Kalau mereka bisa jujur, mungkin loh tahunan. Wah, aku udah gak punya jam saat teduh tahunan. Nah, kita perlu kembali kepada mindset ini, di mana pemazmur bilang lebih baik satu hari berada di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Kita mesti berani berkata begini, Tuhan, kalau aku bisa mengumpulkan uang selama 1000 hari, tapi kalau aku nggak punya jam saat teduh, jam firman Tuhan, kalau aku nggak bisa sampai suka dengan hari-hariku bersama dengan firman Tuhan, aduh, apa gunanya kekayaan 1000 hari ini? Apa gunanya hasil karya 1000 hari ini? Karena 1000 hari ini aku kerjakan tanpa Tuhan. Nah, kita mesti menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah buku manual kehidupan kita. Artinya apa? Kalau mau sukses di dalam hidup, sukseslah di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita mesti sukses di dalam merenungkan firman Tuhan. Setelah itu baru kemudian kita pakai apa yang kita renungkan itu untuk hidup di dalam perjuangan kita hari demi hari. Harusnya itu yang benar. Tapi kadang-kadang orang sudah begitu terpolanya ya, tanpa firman Tuhan mereka sudah bisa jalan sendiri gitu. Dan akhirnya iman, kerohanian itu tidak pernah bisa menjadi lebih kuat. Bahkan cenderung makin hari makin terkikis. Dan itu bahaya sekali dalam kehidupan kita. Makanya kita mesti kembali lagi menyenangi Taurat Tuhan, menyenangi Taurat Tuhan. Orang yang sukses adalah orang yang sukses dengan firman Tuhan. Artinya apa? Dia punya kerinduan, dia punya keinginan, dia mengasihi firman Tuhan, dia suka sekali dengan firman Tuhan, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tanpa harus ada yang jadwalin dan lain sebagainya. Firman Tuhan ini menjadi kerinduan dia setiap hari. Amin, saudara. Yuk, mari sama-sama kita buka di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-97 dikatakan demikian. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Nah, saudara, firman Tuhan itu membuat kita jadi lebih bijaksana. Nggak heran kenapa kalau kita cari ini dulu, kita renungkan ini dulu sepanjang hari, kita punya intisarinya, kita tahu bagaimana cara mengoperasikan hidup ini, karena ada firman Tuhan yang mengajari kita, kita menjadi orang yang lebih wise, lebih bijaksana, kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kehidupan sehari-hari kita menjadi cerminan dari firman Tuhan yang kita renungkan sepanjang hari. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, harusnya demikian. Sehingga ketika kita mencari uang atau ketika kita berkarya di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua terrefleksi dari firman Tuhan yang kita aplikasikan. Harusnya seperti begitu. Dan orang yang bisa mengupayakan itu dalam hidupnya, itu adalah orang yang berhasil. Satu ayat lagi yang mau kita buka, yaitu di dalam Mazmur 1. Ini udah sering sekali kita tahu ayatnya. Mazmur 1 ayat yang kedua dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara, keberhasilan dalam hidup ini selalu dimulai dari apa? Perenungan kita akan firman Tuhan. Kesenangan kita akan firman Tuhan itu akan membuat hidup kita tuh berhasil. Jadi begini, saudara, kalau kita punya jam
merenungkan firman Tuhan. Kalau kita punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan tidak menjadi terpaksa karena itu, karena kita memang sungguh-sungguh mengasihi, mencintai, menyenangi Taurat Tuhan, karena kita tahu bahwa benefitnya adalah hidup kita jadi lebih bijaksana, hidup kita jadi lebih mengerti apa yang harus kita kerjakan di dalam daily routine kita. Dan ini yang akhirnya akan membuat kita menjadi berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu saja ada tantangan, tapi tetap aja keberhasilan ada di dalam hikmat orang yang merenungkan firman Tuhan. Nah, kita mesti mengupayakan hidup demikian, saudara, supaya hidup kita berhasil. Sekali lagi, hidup yang berhasil adalah hidup yang berhasil untuk merenungkan Taurat Tuhan sepanjang hari. Kalau itu bisa menjadi satu hal yang kita senangi setiap harinya, yang kita cari setiap harinya, dan kita renungkan setiap harinya. Oh, firman Tuhan ini ngomong ini hari ini. Oh, besok firman Tuhan bicara seperti ini hari ini. Dan kita akan menjadi orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, karena firman Tuhan isinya adalah hikmat-hikmat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita bisa berkarya dengan lebih baik. Jadi kita tidak kehilangan hari-hari bersama dengan hadirat Tuhan, bersama dengan firman Tuhan. Kita tidak kehilangan hari-hari kita bersama dengan Tuhan, persekutuan indah dengan Tuhan, sambil kita terus berkarya, sambil kita terus bekerja, sambil kita terus produktif di dalam kehidupan kita. Jadi ayo kita belajar membuat hidup kita ini berhasil. Berhasil adalah bukan ketika kita bertambah kaya. Ya 1000 hari bekerja, ya pasti 1000 hari makin bertambah uangnya, ya kan, karena tiap hari bekerja, selama 1000 hari bekerja, berkarya. Tapi kalau tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, tidak ada firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, apakah itu bisa disebut orang yang berhasil? Sedangkan Mazmur 1 tadi berkata bahwa apa saja yang diperbuatnya itu akan berhasil. Jadi gini, keberhasilan kita sangat bergantung kepada cinta kita kepada firman Tuhan. Untuk itu saya mau encourage kita semua, ayo senangi firman Tuhan, senangi perintahnya, senangi firman-firman Tuhan, senangi masuk ke dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan sepanjang hari. Ayo renungkan, cari hikmat Tuhan, cari rema-remanya gitu, sehingga tiap-tiap hari ada hal yang baru, ada hikmat baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hidup kita akan semakin hari semakin bijaksana, semakin hari semakin jalan kita diterangi oleh firman-Nya, semakin hari semakin kita punya jalan di dalam daily routine kita, yang jalan itu adalah jalan yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. No wonder apa saja yang diperbuatnya berhasil. Setiap hari ada tantangannya, dan saya percaya orang yang merenungkan Taurat Tuhan sepanjang hari, menyenangi firman Tuhan setiap harinya, akan bisa melewati semua tantangan-tantangan itu dengan baik. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayo kita senangi firman Tuhan, ayo kita senangi pelatarannya, kita senangi hadiratnya, kita senangi semua hal yang berkaitan dengan firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan itu terus membuat kita menjadi lebih bijaksana dan menjadi lebih sempurna, teleos, menjadi dewasa di dalam hikmat, akal budi, pengetahuan, di dalam pembaharuan karakter, di dalam hati kita menjadi orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus
setiap orang yang mengikuti akan ibadah online ini, biar kami boleh menjadi orang yang menyenangi Taurat Tuhan, menyenangi firman Tuhan, menyenangi perintah-perintah Tuhan. Kami boleh membuka Tuhan akan hati kami, Tuhan Yesus, supaya firman-Mu itu Tuhan boleh bekerja dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi orang yang selalu Tuhan mengerjakan apapun juga Tuhan berdasarkan semua hikmat yang Engkau telah bukakan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap umat-Mu, biar umat-Mu Tuhan Yesus boleh terus mencari wajah-Mu, biar umat-Mu Tuhan Yesus boleh terus-menerus menyukai dan menyenangi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.